Di alur cerita sebelumnya, temannya Sile itu mengungkapkan perasaannya kepada Sile. Nembak gitulah ya, pengen Sile jadi pacarnya. Tetapi sebelum mengetahui jawaban dari Sile, kita lanjutkan dulu alur ceritanya. Di alur cerita kali ini dimulai dengan Ding Wei yang masih terus mengharapkan Sile menjadi pacarnya. Dia terus menuliskan program apa yang akan dia lakukan untuk menembak Sile. Kebetulan di sana ada ayahnya dan ibunya Sile sedang memperbincangkan pernikahan mereka. Secara tidak sengaja Ding Wei mendengarkan bahwa katanya Sile hari ini akan ditembak oleh temannya yang bernama Jiang Ping. Mendengar hal tersebut, Ding Wei pun kaget dan dia terus bergegas untuk mencari Sile ke tempatnya Lo Yu. Sesampainya di depan toko Lo Yu, Ding Wei pun melihat bahwa Sile sedang berpelukan dengan Jiang Ping. Dia berpikiran bahwa mereka sudah jadian. Setelah apa yang dia lihat, Ding Wei terus memikirkannya dan merasa sangat kecewa. Sampai di pagi hari ketika Sile meminta untuk diantarkan ke tempat kerjanya karena sudah terlambat, meminta bantuan kepada Ding Wei menolaknya. Ding Wei bersikap begitu ketus kepada Sile. Sile merasa aneh dengan perubahan sikapnya Ding Wei. Kamu nggak tahu bahwa Ding Wei udah lihat kamu pelukan sama Jiang Ping, Sile. Kita beralih ke cerita lain, yaitu ke pasangan yang bucin akut ini ya, yaitu temannya Sile dan temannya Ding Wei, yaitu Xiaoxi dan Lo Yu. Ternyata benar, pasangan yang selalu satset ini selalu selangkah lebih maju daripada Ding Wei dan Sile. Malah bukan selangkah lagi, sudah jauh terdepan. Buktinya di sini Xiaoxi akan melamar Lo Yu. Ketika Xiaoxi sudah merencanakan dengan sangat matang dan romantis, tetapi jawaban yang diterimanya sungguh mengecewakan. Lo Yu di sini menolak. Waduh Lo Yu, padahal kalian itu kan udah satset duluan ya. Kembali ke cerita Ding Wei dengan Sile. Setelah Ding Wei pulang dari kerjaannya, Sile menghampiri Ding Wei. Dia ingin mengkonsultasikan luka yang telah dia dapatkan setelah operasi. Ada sedikit keluhan yang ingin dia tanyakan kepada Ding Wei. Namun apa tanggapan Ding Wei begitu dingin terhadap Sile? Karena Ding Wei begitu cuek dan begitu dingin, akhirnya Sile mengikuti Ding Wei ke kamarnya Ding Wei. Sile berkata dia ingin memeriksakannya mumpung orang tuanya, khususnya ibunya itu tidak ada di rumah, jadi tidak akan mengetahui apa yang dirasakan oleh Sile. Namun apa yang terjadi? Bukannya memeriksakan tentang lukanya Sile, mereka malah berdebat. Sampai akhirnya Ding Wei mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan hati Sile, yaitu dia mengatakan hubungannya dengan Sile hanyalah sebatas dokter dengan pasiennya saja. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ding Wei, Sile pun merasa sangat sedih dan kecewa tentunya pada Ding Wei. Setelah kejadian dengan Ding Wei berlalu, Sile pun mendapatkan telepon dari perusahaannya. Karena dia disuruh untuk cepat-cepat kembali bekerja setelah cuti operasi. Namun Sile memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaannya. Setelah Sile melalui banyak hal yang dia lalui, akhirnya dia memutuskan untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dia pun pergi ke kampung halamannya, ke rumah lamanya dia sewaktu dia masih SMA. Saat dia masuk ke rumahnya, ternyata dia merasa heran kenapa sepertinya sudah ada orang di dalamnya. Namun Sile tidak begitu menghiraukannya. Ternyata benar, sebelum Sile datang ke rumah tersebut, sudah ada Ding Wei duluan yang datang ke rumah itu. Jadi mereka sama-sama tidak mengetahui ada dua orang dalam satu rumah, yaitu Ding Wei dengan Sile. Dan kebetulan juga lampu kamarnya rusak, jadi keadaannya menjadi gelap.
Dan tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang yang sama. Di pagi hari saat Sile dan Ding Wei bangun, mereka pun terkejut. Mereka baru sadar bahwa mereka tidur bersama. Mereka pun menjerit dan saling tarik-menarik selimut. Di sini Sile terus menyalahkan kepada Ding Wei, dia telah menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Kenapa mereka harus panik padahal mereka masih masing-masing mengenakan pakaian lengkap? Begitulah yang dikatakan oleh Ding Wei kepada Sile. Saat Sile dan Ding Wei menghubungi orang tuanya masing-masing, ternyata orang tua mereka telah mengetahui bahwa mereka akan satu rumah yang sama. Ini sepertinya sudah rencana dari ibunya Sile untuk mempersatukan atau agar mereka rukun, jadi dibiarkan untuk tinggal bersama. Pengertian sekali ya ibunya Sile. Setelah Ding Wei menelepon ayahnya dan berbicara panjang lebar dengan ayahnya, Ding Wei pun memperlakukan Sile dengan baik kembali. Sile pun bertanya kenapa Ding Wei menjadi berubah baik lagi kepada dirinya. Ding Wei pun berkata karena sekarang kita sedang jauh dengan orang tua kita. Pada saat Sile akan mengantarkan Ding Wei bekerja, ternyata ada Lu Yoyo datang ke rumah mereka. Lu Yoyo pun bertanya kepada Sile apa yang sedang mereka lakukan antara Ding Wei dengan Sile. Kepo banget ya Lu Yoyo. Sementara itu di perjalanan Ding Wei pun merasa bahagia. Dia mengingat kata-kata yang disampaikan oleh ibunya Sile, bahwa sebenarnya Sile telah menolak pernyataan cintanya dari Jang Ping. Sebenarnya itulah yang membuat Ding Wei baik kembali kepada Sile. Sementara itu ketika Lu Yoyo dengan Sile sedang berbincang-bincang, ternyata datanglah Xiaoxi menghampiri mereka. Lu Yoyo tidak menyangka bahwa Xiaoxi akan menemukannya di kampung halamannya. Akhirnya Xiaoxi pun ikut ke rumahnya Sile. Jadi sekarang di rumahnya Sile bukan hanya ada 2 orang, tetapi ada 4 orang. Jadi rame ya. Saat Ding Wei pulang ke rumah, dia terkejut melihat ada Xiaoxi di rumahnya Sile. Ternyata dunia memang sempit, begitu kata Sile. Di sana, Sile dan Ding Wei malah menyaksikan antara Xiaoxi dengan Lu Yoyo bertengkar. Padahal cocok sekali ya pasangan satset ini. Kita tinggalkan perdebatan antara Xiaoxi dengan Lu Yoyo. Di malam harinya Lu Yoyo berbicara dengan Ding Wei. Dia membicarakan tentang hubungan Ding Wei dengan Sile. Dia menyarankan Ding Wei untuk bertanya langsung kepada Sile tentang apa yang dipikirkannya antara Sile dengan Jang Ping. Bagus Lu Yoyo, dukung terus mereka. Di pagi harinya, Ding Wei mengajak Sile untuk berbicara 4 mata. Dia pun mulai memberanikan diri bertanya kepada Sile tentang hubungannya Sile dengan Jang Ping. Dia mulai berani setelah berbicara dengan Lu Yoyo. Sile pun menjelaskan antara hubungan dia dengan Jang Ping itu tidak ada apa-apa. Dia menjelaskan bahwa dia telah menolak Jang Ping. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sile, Ding Wei pun bisa tersenyum dengan lega. Wah, berarti ada kesempatan besar nih buat Ding Wei. Di malam hari mereka pun mengadakan pesta barbeque. Aduh cie yang mulai PDKT kembali nih. Bikin acaranya bisa aja nih Ding Wei. Ketika mereka telah mempersiapkan segala hal untuk acara tersebut, Ding Wei pun berinisiatif untuk memanggil pasangan ini, yaitu Xiaoxi dan Lu Yoyo. Saat Ding Wei akan memanggil mereka, Sile pun melarangnya dikarenakan Sile mendapatkan kode dari Lu Yoyo. Sile sudah mengerti arti dari kode tersebut. Ya, ternyata benar pasangan yang satset ini sedang membicarakan masalah mereka dengan cara lain, cara unik mereka tentunya. Bayangkan saja kalau Ding Wei sampai pergi ke kamar mereka, wah kacau nih, dia jadi pengganggu.
Saat Siosi dan Lu Yoyo sedang asik dengan dunia mereka sendiri, Lu Yoyo pun HP-nya berdering. Ternyata Lu Yoyo mendapatkan telepon dari mantan pacarnya yang akan menikah. Mendengar hal tersebut, Siosi pun merasa tidak senang dikarenakan selama ini dia tidak mengetahui bahwa Lu Yoyo itu ternyata pernah memiliki pacar. Kembali ke cerita Sile, di sini Sile merasa aneh dengan perlakuan Ding Wei yang menjadi baik kepada dirinya. Aduh Sile, Ding Wei tuh mau PDKT lagi ke kamu. Jadi di dalam satu rumah itu terdapat satu orang yang sedang bingung, satu orang yang sedang galau, satu orang yang sedang marah, dan satu orang yang sedang berbahagia, yaitu Ding Wei. Bagaimana kelanjutan cerita mereka? Kita tunggu alur cerita selanjutnya yang lebih seru lagi tentunya.